A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Imam ulangi lagi. Salam terbaik, salam para penghuni surga. Salamnya orang-orang yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya, karena salam ini luar biasa teman-teman para santri dan santriah. Coba kita artikan. Assalamualaikum, semoga keselamatan, warahmatullah dan rahmat, wabarakatuh dan keberkahan senantiasa menyertaimu. Coba teman-teman kita urai ya dari 3 poin ini yang sangat luar biasa, yang sebenarnya ini menjadi sebuah dambaan cita-cita kehidupan kita di alam dunia ini. Keselamatan di sini, siapa yang mau selamat? Yang mau dapat rahmat Allah? Yang mau dapat keberkahan? Makanya Ustaz Imam ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah menyertai para santri dan santriah Pondok Pesantren Alam Pajajaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala ali sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih pada semangat ya para sahabat semua, teman-teman. Pondok 1 udah masuk? Alhamdulillah. Kedengaran suaranya ya. Mudah-mudahan jelas sampai ke Tanggulun ya. Insyaallah luar biasa. Di malam 17 Ramadan ya, betul? Yang dimana sering disebut malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Kita sungguh sangat harus menjadi orang-orang yang berbahagia, karena turunnya Al-Quran itu diturunkan banyak pendapat di malam 17 Ramadan. Dan ketika Al-Quran diturunkan, semua alam dunia ini sangat bergembira ya. Semua hati-hati itu sangat bergembira, bahkan semuanya menerima kedatangannya Al-Quran. Makanya Al-Quran ini menjadi dusturuna, yaitu apa? Menjadi dusturuna. Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi kita semua. Insya Allah kita semakin lebih semangat. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah 17 Ramadan, berarti sisanya berapa Ramadan lagi? 13 Ramadan. Itu sekejap, kalau dalam kedipan mata itu sekedip mata. Itu gak akan terasa, akan terlewat begitu saja. Dan ada hadis mengatakan, yang artinya celakalah orang-orang yang ketika ditinggalkan oleh Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan, nauzubillahi min dzalik, kita tidak termasuk orang-orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan ini. Jadi teman-teman semua, para santri dan santriah, target kita itu yang paling pertama sebenarnya itu bukan target hafal, target hatam berapa kali, target tilawah berapa kali, target hafalan, target hafal hadis, bukan itu sebenarnya. Itu tentu menjadi targetan kita. Tapi yang menjadi targetan kita yang paling utama di Ramadan kali ini adalah kita harus mendapatkan ampunan dari Allah.
Gimana caranya tilawah kita 5 kali hatam, 10 kali hatam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena sebenarnya kalau misalkan kita meminta, yang paling pertama yang harus kita minta itu meminta diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita manusia bukan malaikat ya. Di sini siapa yang tidak pernah berdosa? Dan ketika ada orang, saya tidak pernah berdosa, saya itu orangnya solehah, saya itu orangnya soleh. Di saat itulah dia berdosa gitu ya. Karena apa teman-teman? Namanya manusia, tidak lepas dari kesalahan. Ustadz Imam berdiri di depan ini bukan orang yang mulia, bukan orang yang bersih hati, tapi orang yang sangat banyak dosa. Makanya kita harus senantiasa meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Doa ketika itikaf itu apa yang tuhibul afwa, Allahumma afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni, itu meminta ampunan kan? Hafal hafalin ya. Allahumma afuwun lupa lagi istrinya ya. Allahumma afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Ulangi. Allahumma afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Itu zikir yang direkomendasikan ketika kita beritikaf. Dan kebetulan teman-teman semua para santri, Ustadz Imam menjadi penanggung jawab itikaf pada Ramadan 2022 ini, yang insya Allah kita akan jalankan program itikaf ini. Targetnya tadi sudah disebutkan, meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bersegera meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita akan pahami dulu ya itikaf, materi itikaf, dan insya Allah kita pun ada beberapa agenda itikaf, terutama di pondok, di luar pondok gitu ya. Dulu kita pernah ngadain itikaf di Masjid Agung Garut. Sini siapa yang pernah itikaf di Masjid Agung Garut? Ya, 5 ekor. Yang belum pernah, tuh kalau belum pernah harus nyobain. Di Masjid Agung Garut itu habis tarawih itu kosong, masjid kosong. Ini pada kemana? Tidak menghidupkan malam gitu kan? Ternyata ketika bangun jam 12 malam itu penuh masjid, lebih dari Jumatan. Jam 12 malam itu harudang karena apa? Banyaknya orang dari lantai 1, lantai 2. Dan insya Allah kita rencanakan ya, bagi pondok pesantren kita akan rencanakan untuk beritikaf di Masjid Agung Garut insya Allah. Siapa yang mau ikut? Sini siapa yang targetnya belum tercapai? Banyak hutang. Itikaf menjadi momen yang paling tepat untuk teman-teman menghidupkan malam. Kita pernah mendengar materi dari ustadz kita ya tentang ibadur rahman. Salah satu cirinya selain berakhlak gitu ya dalam berjalan, bersikap, berkarakter, kita juga di ibadur rahman itu salah satu contoh ciri orang yang ibadur rahman itu adalah menghidupkan malam. Jadi malamnya itu dihidupkan. Malamnya itu tidak dipakai hanya untuk tidur saja. Ya. Kalau bahasa Arabnya molor ya. Tidak dipakai untuk tidur saja. Ya, di sini yang suka tidur ya Abu Naum. Oh. Gilang sudah mendapat gelar Abu Naum. Apa Abu Naum? Apa tidur? Harus diganti ya. Abu Naum gitu ya. Nah, teman-teman, insya Allah di itikaf kita akan menghidupkan malam-malam, dan insya Allah kita mudah-mudahan menjadi salah satu orang-orang yang bergelar yang bisa bercita-cita menjadi ibadur rahman, hamba yang maha pengasih gitu ya. Ya teman-teman. Itikaf ya, Ustadz Imam baca materinya takut lupa ya teman-teman, insya Allah bisa diperhatikan. Itikaf itu berdiam diri di masjid disertai dengan niat. Ini niat penting. Jadi bedanya kalau misalkan teman-teman diam di masjid, diam aja nggak niat itikaf, itu tidak termasuk itikaf. Makanya kalau mau tiap ke majelis itu niatkan itikaf, supaya selain mendapatkan pahala tilawah di masjid gitu ya, pahala
beribadah, tapi mendapatkan pahala i'tikaf. Berdiam diri, calik gitu kan, calik. Karena kan di bulan Ramadan ini tidur aja dapat pahala. Wah. Tapi tong tidur wae nya. Kalau tidur wae mah atau aya laguna kan? Ramadan tiba gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh tidur wae. Nah, kita tadi siang-siang apa namanya? Ngadamal awi, ngakutan awi dari lembah gitu kan sampai naikkan ke bukit, ditarik gitu kan, luar biasa. Itu udah luar biasa banget teman-teman ya. Nah, tapi kita selalu semangat menghidupkan malam insya Allah ya. Nah, itikaf itu semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena dalam hadis arba'in juga disebutkan inna amalu binniyat. Nah, itu ya. Diniatkan lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Jangan karena saya mah karena ingin tilawahnya selesai. Jangan, gitu ya. Karena ingin dilihat oleh asatid, jangan. Karena ingin dilihat oleh si dia, jangan, itu ya. Kalau si dia ngalangkung, sholatnya itu lama, bacaan Qur'annya itu diperkeras. Kopayah anu dengdek lagi diomekeun. Itu berarti niatnya belum lurus. Makanya dari sekarang ya, niatnya dilurusin. Dari sekarang ikuti kata-kata Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan niat beritikaf dengan hati yang lurus karenamu, bukan karena yang lainnya. Ikhlas tulus karena mencari ridhomu. Dan mudah-mudahan hamba diampuni. Luruskan niatnya ya. Udah. Luruskan niatnya. Ya, jangan sampai karena yang lain. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus di Ramadan kali ini, itikaf ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itikaf ini harus menjadikan momentum sebuah agenda besar di bulan Ramadan yang menjadi mensahur kita mah agenda yang sangat luar biasa, fenomena yang luar biasa. Kalau misalkan ada kayak marketplace ya, kayak Lazada, Shopee itu promo besar-besaran gitu kan, bonus dadakan. Itikaf gitu kan di Ramadan ini adalah bonus dadakan. Jadi kalau kalian mau banyak bonus, mau banyak pahala, mau banyak kebaikan, di itikaf dan di Ramadan inilah tempat yang paling tepat teman-teman untuk senantiasa meningkatkan aktivitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju gak? Nah, makanya ini menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa. Itikaf ini di Ramadan dispesialkan teman-teman ya. Terutama sangat dianjurkan di 10 malam terakhir. Karena ada malam apa di situ? Ada malam apa Santria? Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar itu malam apa? Malam turunnya Al-Quran, malam yang dimana satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kalian beribadah di malam itu sampai subuh, sampai suruk, itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Contoh, Mang Iki Albin sholat tobat 2 rakaat. Sholat tobat 2 rakaat sama dengan sholat tobat 1000 bulan di bulan biasa. Masya Allah. Baca Quran sama dengan baca Quran 1000 bulan. Masya Allah. Itu ya, padilahnya begitu besar teman-teman ya. Makanya kalau orang yang dapat Lailatul Qadar, sukses dunia akhirat insya Allah. Makanya kita, kalau misalkan fenomena-fenomena di luaran, semakin ke akhir Ramadan itu biasanya semakin maju kan? Betul gak? Jadi di fenomena di luaran, semakin Ramadan ke akhir itu semakin maju, betul gak? Betul apa betul? Semakin maju sapnya kan? Yang tadinya
5 sab jadi 3 sab, pertengahan jadi 2 sab, akhir Ramadan jadi 1 sab, semakin memajukan diri gitu kan. Nah, kita tidak boleh seperti itu, teman-teman. Justru kita di akhir Ramadan itu harus gaspol. Harus apa? Gaspol tanpa rem. Gasna. Remna di blongkeun, di tek-tek kabelna. Hok, bismillah tek-tek kabelna. Tek-tek urat malasna. Tek-tek urat tunduhna. Higilang berubah tong jadi abu naum wae. Jadi abu. Jangan abu jahal ya. Tapi harus menjadi abu-abu apa ya? Ya, pokoknya abu yang bertakwa ya. Nah, itikaf ya, teman-teman. Ada hadis Rasulullah mengatakan, "Mani takafa ma'i fal ya takifa asyrol au akhir." Artinya, siapa yang ingin beritikaf bersamaku, kata Rasulullah, maka beritikaflah pada 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah melakukan itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian mau beritikaf bersama Rasulullah, beritikaf di 10 hari di akhir bulan Ramadan. Nah, tentu kita latihan nih di malam 17 Ramadan ini, kita akan beritikaf pada malam ini. Siapa di sini yang paling tidak tidur? Nah, itu paling luar biasa. Dan insya Allah kalau itikaf nanti ada jatah tidur di siang harinya agak ditambahin karena sudah di malam hari beritikaf. Jangan sampai di malam hari itikaf, di siang hari itikaf deui gitu kan. Bukan itikaf jadi itikaf gitu kan. Ya. Hukum itikaf itu sunnah. Nah, apa? Hukum itikaf sunnah itu dijalankan mendapatkan pahala, kalau tidak dijalankan bukan tidak apa-apa, rugi. Dijalankan mendapatkan pahala, kalau tidak dijalankan rugilah gitu kan. Apalagi orang-orang beriman, harus dijalankan insya Allah ya. Tapi bisa jadi wajib kalau dijanjikan, kalau dinazarkan. Contoh misalkan, kalau Jahid jadi gubernur, saya akan beritikaf selama 1 bulan. Wah ya, itu bisa jadi wajib ya. Kalau jadi janji dan jadi nazar. Kalau tidak janji, itu itikaf itu sunnah, gitu ya, sunnah. Tapi hukum itikaf itu bisa jadi makruh jika dilakukan oleh wanita yang bertingkah serta mengundang fitnah. Nah, jadi kalau wanita itu nanti wanita wanita itu kalau mau itikaf izin dulu ke mahramnya. Suami kalau yang udah punya suami, kalau yang belum suami berarti izin ke ibunya. Kalau kalian di pesantren berarti izin ke asatid. Insya Allah asatid akan mengizinkan. Misalkan contoh Pira, Ustazah Idah saya mau itikaf. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau boleh gitu ya. Jadi itikafnya perempuan harus atas izin suami dan atau mahramnya, gitu ya. Nah, ini ada 8 adab itikaf menurut Imam Al-Ghazali. Nah, bukan menurut Imam Nur Fajar ya, menurut Imam Al-Ghazali ya. Nah, disebutkan langsung saja adab itikaf yang pertama terus-menerus berzikir. Nah, apa yang pertama? Terus-menerus berzikir. Berzikir apa Ustaz Imam? Berzikir yang tadi. Apa yang tadi teh? Bacakan Mang Paeng. Yang apa? Allahumma afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Atau kalian mau zikir istighfar. Gimana zikir istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil antum bayangkan dosa-dosa antum, dosa ke teman, dosa ke ibu, dosa ke asatid, dosa ke yang lainnya, dosa pernah berbohong, dosa pernah berzina, maksudnya berzina mata gitu ya. Dosa pernah mendengar hal-hal, ngomongin orang, bergibah, sambil dilenyepan. Kalau dilenyepan langsung dengan hati yang paling dalam, nanti curucut cai mata.
Astagfirullahaladzim. Antum nangis. Astagfirullahaladzim. Ada di sini yang pernah istighfar nangis? Kalau kalian nangis ketika istighfar, itu dosa kalian berguguran. Masya Allah. Nangis itu menghapuskan dosa yang begitu besar. Makanya menangislah. Dan salah satu ciri-ciri calon penghuni surga itu banyak menangis. Bukan menangis karena cengeng ya. Contoh misalkan siapa di sini yang masih cengeng? Wi contoh. Aduh menangis gitu kan gara-gara ingin pulang. Nah itu mah nggak menangis orang-orang ciri surga ya, tapi menangis karena ingin soleh gitu kan, ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berzikir atau zikir yang bisa memberatkan timbangan di ketika penimbangan di mizan. Nah nanti di akhirat itu akan ada timbangan kan, mana amal baik, amal buruk. Kalau amal baik 10, amal buruknya 9,9. Masuk mana? Masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, amal buruknya 10, amal baiknya 9,9. Alah, lebarnya. Nanti akan masuk neraka. Makanya di dunia ini kita adalah mencari bekal untuk menuju surga. Nanti kan demikian. Nah, kalau kalian mau timbangan kebaikannya berat, ada zikir yang sangat luar biasa, sedikit tapi timbangan amalnya akan sangat berat di yaumil akhir nanti. Di ketika di timbangan nanti di mizan nanti gitu ya. Apa itu zikirnya? Zikirnya itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sedikit antum sambil diam itu misalkan tilawah capek sambil ngelamun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Timbangan kebaikan itu nambah begitu berat gitu ya. Nah ini luar biasa. Berzikir, mau zikir apa lagi? Zikir sholawat. Mau zikir apa lagi? Zikir terbaik itu adalah zikir Al-Quran. Mau baca Quran, tilawah. Kan tugas kita kepada Al-Quran itu kan ada 4 T ya. Tilawah, tadabur, tahfidz, tanfidz ya. Membaca, memahami ya, bertadabur gitu kan, membaca sama artinya, sama tafsirnya, menghafal dan mengamalkan. Ini keempat-empatnya harus dijalankan bagi seorang muslim yang mau menjadikan Al-Quran ini dusturuna sebagai pedoman gitu ya. Nah, terus berzikir. Itu adab yang pertama adalah terus berzikir, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua adalah penuh konsentrasi. Harus berkonsentrasi, tidak banyak bercakap-cakap. Seueur ngobrol. Kritikap ngobrol lo eta mah ngadongeng nepikeun ka lami pisan gitu kan. Yang keempat, selalu berada di tempat. Selalu berada di tempat. Jangan sampai misalkan di sini kita itikaf ini di majelis ini contoh ya, di musola. Ketika antum langsung ke kobong, ke dieu deui, ke kobong bolak-balik, itu itikafnya bisa batal. Jadi kalau itikaf itu harus berdiam diri di tempat yang asal muasalnya gitu ya. Yang keenam, menahan keinginan nafsu. Kelima. Kelima ya. Tidak berpindah-pindah tempat tadi ya, sama. Yang selalu berada di tempat dan tidak berpindah-pindah tempat. Yang keenam, menahan keinginan nafsu, baik nafsu birahi atau nafsu yang lainnya. Misalkan kritikap kalah garelut, kumaha tah? Teu menang gitu kan? Karena kan itu tidak menahan nafsu. Terus yang berikutnya, menahan diri dari kecenderungan menuruti nafsu, ya sama. Yang kedelapan adalah menaati Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Itu 8 adab itikaf menurut Imam Al-Ghazali. Nah, teman-teman bisa dipahami ya. Untuk senantiasa mendapatkan pahala terbaik di itikaf. Nah, terdapat juga ada 4 rukun itikaf. Jadi rukun itu kalau misalkan tidak ada salah satu bisa batal itikafnya. Yang pertama adalah niat, ya. Niat beritikaf. Niatnya nanti kita akan belajar, ya. Atau kalian juga bisa niat dalam hati. Niat di dalam hati pakai bahasa kalian juga bisa. Niat saya mau beritikaf karena Allah Ta'ala. Di majelis ini karena Allah Ta'ala. Diniatkan, harus berniat.
Kalau tidak diniatkan, tidak termasuk itikaf. Nah, harus diniatkan, gitu ya. Yang kedua, berdiam diri. Ya, tadi ya. Yang ketiga, di masjid. Nah, harus di masjid atau di tempat kumpul ketika sholat kita kalau di pesantren. Harus di sini. Nggak bisa itikaf di kamar. Nah, kalau di kamar itu bukan itikaf tapi itikaf. Eki cenah bade itikaf di luhur. Ah, teu meunang. Gitu ya. Nah, terus orang yang beritikaf yang keempat ya. Nah, itu ada orangnya maksudnya, ada orang yang beritikaf. Nah, jadi barang-barang beritikaf gitu ya. Syarat orang yang beritikaf, yang satu beragama Islam, ya. Tentu di sini semua beragama Islam ya. Yang kedua berakal sehat. Ini berakal sehat? Nah. Yang ketiga bebas dari hadas besar, ya. Bebas dari hadas besar. Nah, jadi tidak sah kalau ada 3 syarat itu yang dilanggar. Itu syarat-syaratnya ya. Nah, teman-teman juga nanti bisa belajar niat beritikaf. Nih ada nih niatnya nih. Nawaitu an a'tikaf an takipa fi hadal masjid fi hada masjidi lillahi ta'ala. Nah, jadi nanti niat saya beritikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Itu tentang materi-materi itikaf, teman-teman ya. Nah, ada nih yang membatalkan itikaf. Ada 9 hal yang membatalkan itikaf. Nah, teman-teman bisa dipahami. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, mabuk yang disengaja, mengeluarkan sperma. Yang keempat, murtad, keluar dari Islam ya. Haid, perempuan kalau haid itikaf di malam haid. Nah, itu batal itikafnya ya. Nifas, keluar tanpa alasan. Nah, ini keluar tanpa alasan. Misalkan keur itikaf tigelang teh. Jol beri ke ditu cenah. Naon alasana? Taya alasan gitu kan. Nah, itu enggak boleh. Kalau ke jamban boleh. Misalkan abi bade ka jamban heula. Ustad, izin bade ka jamban. Nah, ka jamban bade naon? Ya, bade naon we gitu kan ya. Bade hadas kecil gitu kan. Nah, itu apa namanya? Boleh. Tapi harus balik lagi. Harus ada alasannya. Jangan sampai keluar tanpa alasan. Lulumpangon ulo. Enggak boleh. Harus berdiam diri di masjid. Gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman itu menjadi materi itikaf, bisa dipahami ya semuanya. Nanti kita bisa perdalam lagi, saling mengingatkan antara satu yang lainnya. Intinya teman-teman semua, insya Allah kita akan maksimalkan itikaf ini. Dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita akan beritikaf di masjid-masjid terdekat juga gitu ya. Nah, jadi nanti ada tim konsumsinya, ada tim sahurnya gitu ya. Dan insya Allah kita akan memenuhi di Ramadan ini, terutama di 10 hari malam terakhir. Mulai dari sekarang, kita harus gaspol tanpa rem, supaya senantiasa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu saja dari Ustadz Imam, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian. Dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, amin. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, amin. Menjadi anak hafizoh, amin. Dan bisa bermanfaat untuk negara dan agama, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari Ustadz Imam Pondok 1, sekian dari Ustadz Imam Pondok 2, Pondok 3, sekian. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.